Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di video pembelajaran persiapan ujian satuan pendidikan atau yang kita kenal dengan USP di pertemuan berikutnya, yaitu tentang campuran asam basa. Di sini kita akan membahas kesetimbangan ion dan filtrasi asam basa. Kesetimbangan ion ini meliputi hidrolisis, ya, reaksi antara asam dan basa yang menghasilkan garam. Sifat garamnya akan kita lihat sebagai berikut. Garam dari asam kuat dan basa kuat akan bersifat netral. Garam dari asam kuat dan basa lemah bersifat asam. Garam dari asam lemah dan basa kuat bersifat basa. Garam dari asam lemah dan basa lemah tergantung pada tetapan ionisasi Ka atau Kb-nya. Jika Ka lebih besar daripada Kb, maka dia akan bersifat asam. Jika Ka lebih kecil daripada Kb, K akan bersifat basa. Dan jika Ka sama dengan Kb, maka dia akan bersifat netral. Di titrasi asam basa, oke? Di titrasi asam basa, kita akan mengenal alat-alat, yaitu Erlenmeyer. Ini Erlenmeyer. Yang ini Burette. Yang di dalam Erlenmeyer adalah, ini salah satu contoh ya, larutan asam. Bisakah yang di dalam Erlenmeyernya basa? Bisa. Oke, ini contoh saja. Di dalam Erlenmeyer ini namanya titran. Nah, yang di dalam Burette ini namanya penitrasi atau penitran. Kalau yang dititrasi asam, berarti penitrannya adalah basa, dan begitu juga sebaliknya. Kalau kita membuat persamaan matematika dari titrasi asam basa, itu adalah A PA MA sama dengan B PB MB. Apa itu A? Apa itu B? A dan B itu adalah valensinya atau jumlah A plus atau OH-nya pada basa. Jadi kalau HCl berarti A-nya sama dengan 1. MgOH 2 kali berarti B-nya sama dengan 2. Seperti itu ya. V-nya apa? Volume. Volume asam, M-nya molaritas. Jadi kita tahu di sini V sama dengan volume, M-nya konsentrasi dengan satuan molaritas atau molar biasa disingkat. Oke, kita lanjutkan ke contoh-contoh soal yang kita lihat dulu kurva titrasinya. Kita akan lihat jika dari yang dititrasi seperti ini, dari bawah ke atas itu sudah pasti yang dititrasi adalah asam, ya. Asam dari bawah ke atas ini kayak begini, yang dititrasi asam, penitrannya adalah basa. Nanti kita bisa perhatikan satu-satu ya, yang mana asam kuat, basa kuat ini. Nah, kalau grafiknya seperti ini, dari atas ke bawah, ini berarti yang dititrasi adalah basa, penitrannya adalah asam. Oke? Kita lihat contoh soalnya dulu. Ada asam dan basa yang direaksikan. Asam kuat dan basa kuat. Kita akan lihat berapa pH yang terbentuk. HCl ditambahkan dengan NaOH menghasilkan NaCl plus H2O. Kita buat stoikiometrinya MRS. Oke. Langsung kali aja volume dengan molaritasnya. 50 dikali 0,1 berarti 5. 50 dikali 0,08 coret 0,8 dikali 5 berarti 4. Kita lihat perbandingan mol per koefisien. 5 dibagi 1, koefisiennya 1, sudah tetap 5, 4 dibagi 1, 4. Berarti mol per koefisien yang kecil adalah reaksi pembatas atau reaksi yang habis. Seperti ini yang habis. Oke, sisanya 0. HCl yang sisa berapa? 1:1 karena koefisiennya 1. Dikali 4. Berarti HCl yang sisa adalah 1 mg
mol. Nah, untuk menentukan dia H+ atau OH-, kita lihat siapa yang sisa. Yang sisa adalah asam kuat. Berarti kita mencari rumusnya H+. H+ sama dengan A kali M sisa. Sama dengan A-nya 1, molaritasnya sisa 1 per volume total. 50 tambah 50, 100. Atau sama dengan 10 pangkat minus 2. Jadi pH sama dengan min logaritma H+. Sama dengan min logaritma 10 pangkat minus 2. Sama dengan 2. Oke, contoh soal pertama insya Allah paham. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke, seperti ini ya. Berarti ini yang dititrasi adalah basa dititrasi oleh asam. Jadi option A sudah nggak mungkin. Option D, basa dititrasi oleh asam. Oh maaf, ini masih mungkin ya. Basa dititrasi oleh asam. Oke, masih mungkin. Semuanya masih mungkin. Nah, sekarang kita lihat. Dari grafik ekivalennya 5,8. 5,8 berarti ini yang dititrasi adalah basa lemah. Karena apa sifatnya? pH-nya 5,8 masih di bawah 7. Berarti sifat garamnya yang terbentuk adalah sifat asam. Ini apa? Asamnya harus asam kuat. Basa yang dititrasi oleh asam kuat. Ini enggak. Ini asam kuat benar. Ini asam kuat masih oke. Ini asam lemah salah. Ini asam kuat benar. Tapi NaOH dengan HCl, KOH dengan HCl itu sama-sama kuat. Kalau yang sama-sama kuat, pH untuk titik ekivalennya ini jadinya netral, yaitu sama dengan 7. Berarti yang mana dong ini? Berarti dianya basa yang dititrasi oleh asam kuat. Karena apa? Karena sifatnya di sini pH-nya masih asam. Oke. Soal nomor 3. Diketahui 2 jenis larutan dengan 4 jenis indikator. Nilai pH larutan 1 dan 2 berturut-turut. Larutan 1, kita pakai garis bilangan ya. Warnanya jingga. Jingga berarti antara 4,2 sampai 6,3. Antaranya berarti ke sini. Kuning dengan metil jingga. Kuning 4,4. Berarti ke arah kanan. Kuning ada di kanan. Berarti ke arah kanan. Dengan bromtimol biru kuning. Kuningnya ada di kiri. Berarti ke arah kiri. 6,0. Berarti ke arah kiri. Dengan fenoktalin tak berwarna. Tak berwarna 8,3. 8,3-nya juga ke kiri. Mana yang dilalui semuanya? Antara 4 sampai 6. 4 sampai 6. Baru ini doang yang ada 4 sampai 6. Oke. Kalau mau dilihat lagi yang larutan 2 boleh. Buat lagi garis bilangannya. Kuning. Kuning ada di kanan. Berarti 6,3 ke kanan. Dengan metil jingga kuning. Kuning juga ada di kanan. Berarti 4,4 juga ke kanan. Biru 7,6 di kanan. Jadi 7,6-nya ke kanan juga. Tak berwarna. Jadi sudah nyampe di atas 10. Ini daerahnya. Oke. Terus maaf, ini tak berwarna ya. Tak berwarna berarti ke arah kiri. Berarti yang mana? Ini dia. Berarti 7,6 sampai 8,3. Jawabannya yang E. Oke, kita lanjutkan. Nah, literasi tadi. A, PA, MA sama dengan B, PB, MB. H2SO4 berarti valensinya 2. Volumenya 25. Molaritasnya tidak diketahui. Kita cari dulu molaritasnya. Sama dengan NaOH valensi 1. Volume basanya dapat
50. Molaritas basanya 0,1. Oke, berarti Ma sama dengan 5 dibagi 50 sama dengan 0,1. Yang ditanya masanya dalam 25 mili. Masukin, molaritas sama dengan gram per mr kali 1000 per V. V-nya mililiter. Molaritasnya 0,1, gramnya ditanya, mr dari H2SO4 98 dikali 100 dibagi 25. 100 bagi 25, 4, berarti 40. Ini ke sini berarti 9,8. 9,8 sama dengan 40 X. Berarti X sama dengan 9,8 per 40. Berapa hasilnya 9,8 dibagi 40? Itu dia pakainya miligram ya, karena kita juga tadi dapatnya dari milimol. Dari mana milimolnya? Dari mililiter dikali dengan molaritasnya. 9,8 dibagi dengan 40. Ini 0,245 gram. Kita kalikan dengan 1000 supaya berubah ke miligram, karena di sini konversinya miligram. Jawabannya 245 miligram. Oke, thank you for watching this video. Insya Allah manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.